Hai, selamat datang di Channel Talk Film. Kali ini aku bakal membawakan film berjudul Gulliver's Level. So, tanpa lama-lama, simaklah videonya dengan melek. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan like di bawah ya. Di awal film diperlihatkan seorang pria bernama Gulliver. Ia merupakan kepala ruang surat di sebuah perusahaan media. Pada suatu hari, Gulliver menerima lamaran kerja seorang pria bernama Dan Quinn, yang sebenarnya ia sudah diterima bekerja di sana oleh perusahaan. Gulliver kemudian mengajak dan berkeliling sambil bercerita betapa bosannya ia bekerja di sana sebagai pengantar surat selama 10 tahun terakhir dan tak pernah mendapatkan promosi penaikan jabatan. Secara kebetulan, mereka berpapasan dengan seorang wanita bernama Darcy yang juga bekerja di perusahaan tersebut. Namun bedanya, Darcy merupakan seorang jurnalis traveling yang cukup terkenal di sana. Dan ternyata, Gulliver memiliki perasaan terpendam pada Darcy. Gulliver pun sempat memikirkan bagaimana cara agar ia bisa lebih dekat dengan Darcy. Akan tetapi, ia menyadari statusnya yang hanya pengantar surat biasa. Pada malam hari ini, Gulliver mendapat kabar mengejutkan di mana Dan telah dipromosikan sebagai kepala ruang surat menggantikan Gulliver. Ia sempat tidak menyangka mengingat kalau Dan baru saja sehari bekerja di sana. Gulliver juga menghilang meratapi nasibnya sendiri. Gulliver kemudian menemui Darcy dan mencoba meyakinkannya bahwa ia bisa menulis tentang perjalanan dunianya yang luas dengan mengatakan mimpinya adalah menjadi seorang penulis. Namun sesampainya di rumah, Gulliver ternyata malah kebingungan dan benar-benar kehabisan ide. Ia tidak tahu apa yang harus ia tulis, hingga akhirnya terbesit dalam pikirannya. Gulliver kemudian membuat artikel dengan cara mengcopy pastenya dari internet. Esok harinya, Darcy pun merasa terkesan setelah membaca artikel yang dibuat oleh Gulliver. Melihat potensinya yang memungkinkan, Darcy kemudian menugaskan Gulliver untuk melakukan perjalanan ke segitiga Bermuda dan menuliskan tentang legenda kapal yang menghilang secara misterius di sana. Gulliver kemudian menyewa sebuah kapal dan menyeberang segitiga Bermuda. Karena perjalanan masih panjang, Gulliver pun membaca sebuah majalah untuk menghilangkan rasa bosan. Sampai akhirnya ia pun tertidur pulas. Ketika bangun, ia menyadari kalau ia memasuki area segitiga Bermuda. Saat ia terbangun, kapal Gulliver sempat terombang-ambing di tengah ombak yang begitu dahsyat. Lalu tiba-tiba saja muncul sebuah pusaran air yang menjulang tinggi sehingga membuat kapal Gulliver terseret ke dalamnya. Singkat waktu, ia terbangun di sebuah tempat misterius dan mendapati dirinya telah diikat oleh manusia kecil yang mengaku berasal dari negeri Lilliput. Sang komandan Lilliput bernama Jenderal Edward mengira kalau Gulliver adalah makhluk buas yang sengaja dikirim oleh Glen Posians yang merupakan musuh bebuyutan negeri Lilliput. Gulliver dibawa ke kota kerajaan Lilliput. Di sana terlihat orang-orang dan juga semua bangunannya sangatlah kecil. Komandan Edward kemudian mempersembahkan Gulliver pada Raja Teledor bersama istri dan juga Princess Mary. Edward mengatakan kalau Gulliver adalah mata-mata yang dikirim Glen Posians, meski tuduhannya tersebut tidaklah benar. Gulliver kemudian dikurung di sebuah penjara bawah tanah, di mana ia bertemu dengan tahanan lainnya yang bernama Horatio. Horatio mengatakan kalau ia dikurung oleh Komandan Edward karena telah berani mengirim surat cinta pada Putri Mary yang merupakan tunangan Komandan Edward. Alasannya karena rakyat biasa dilarang mempunyai hubungan dengan putri raja. Gulliver dan juga Horatio dipaksa bekerja untuk melayani Komandan Edward. Sementara itu, di sisi lain, pasukan Glen Posians berencana untuk menyusup ke kerajaan Lilliput. Ternyata mereka berniat untuk menculik Putri Mary. Glen Posians membakar kerajaan Lilliput untuk mengalihkan perhatian para penjaga. Komandan Edward mendengar bunyi bel menandakan bahwa kerajaan berada dalam bahaya. Ia pun bergegas untuk menyelamatkan Putri Mary. Menyadari kalau Edward tidak akan sampai tepat waktu, Horatio meminta bantuan Gulliver menyelamatkan Putri Mary. Di saat pasukan Glen Posians berhasil menangkap Putri Mary, kemudian dikejutkan dengan kedatangan Gulliver yang langsung mencomot pasukan Glen Posians satu persatu dan melemparkannya pada sebuah kolam. Gulliver kemudian menyelamatkan Putri Mary dan membawanya pergi dari sana. Tak sampai di situ, mereka menyadari kalau istana kerajaan sedang terbakar. Gulliver pun bergegas untuk menyelamatkan sang raja. Gulliver sempat kesulitan dan kebingungan bagaimana cara untuk memadamkan apinya. Hingga akhirnya ia mendapat ide di mana Gulliver membuka celana dan mengencing istana untuk memadamkan apinya. Dan sang raja pun akhirnya berhasil diselamatkan.
Raja Theodore menyatakan kalau Gulliver adalah seorang pahlawan karena telah menyelamatkan kerajaan Lilliput, dan hal tersebut tentu membuat Komandan Edward merasa kesal. Setelah kejadian tadi, Gulliver mendapatkan undangan dari sang raja agar dia bisa hadir dalam sebuah pesta kerajaan. Gulliver pun setuju untuk datang dengan syarat sang raja juga harus mengizinkan Horatio ikut dalam pestanya. Malam pun tiba, sang raja bertanya dari mana Gulliver berasal. Gulliver pun menjawab kalau ia berasal dari kota Manhattan, dan Putri Mary mengira kalau Gulliver adalah Presiden Manhattan. Edward menyuruh Gulliver untuk segera pulang ke tempat asalnya, karena mungkin warga Manhattan sekarang sedang membutuhkan jasanya. Karena perahunya rusak, Gulliver mengatakan kalau ia tidak bisa pergi dari sana. Maka dari itu, sang raja kemudian menyuruh Gulliver untuk tinggal di negeri Lilliput. Singkat waktu, Gulliver sekarang sudah mempunyai sebuah rumah megah yang telah dibuat khusus untuknya oleh rakyat Lilliput. Gulliver kemudian mengajak raja dan semua rakyat Lilliput untuk menonton sebuah pertunjukan opera, di antaranya adalah Star Wars dan juga Titanic, di mana Gulliver berbohong dengan mengatakan kalau itu diangkat dari kisah petualangannya begitu luas. Horatio kemudian meminta bantuan Gulliver agar ia bisa lebih dekat dengan Putri Mary selalu. Esok harinya Gulliver membantu Horatio untuk merayu Putri Mary dengan kata-kata romantis, dan juga sebuah tarian yang mana ternyata usaha mereka berhasil meluluhkan hati sang putri. Di sisi lain, para pasukan Lilliput akhirnya menemukan keberadaan kapal milik Gulliver. Edward pun langsung mendatangi Gulliver dan memberitahu kalau kapalnya berhasil ditemukan. Gulliver kemudian meminta Edward dan pasukan Lilliput untuk segera memperbaiki kapalnya agar ia bisa pergi dari sana. Edward dengan senang hati bersedia memperbaiki kapalnya karena ia senang jika Gulliver segera pergi dari Lilliput. Namun Gulliver menemukan kembali ponselnya yang menerima banyak pesan suara dari Darcy. Ternyata Darcy marah pada Gulliver yang tak kunjung kembali, sehingga membuatnya harus menggantikan Gulliver melakukan perjalanan ke segitiga Bermuda. Dan dia marah juga pada Gulliver karena mengetahui kalau artikel yang dibuat olehnya adalah dari plagiarisme. Hal tersebut membuat Darcy ingin lagi bertemu dengan Gulliver, dan Gulliver sendiri menjadi bimbang karena sekarang ia tidak punya tujuan untuk pulang. Gulliver pun pada akhirnya memutuskan untuk tinggal di sana dulu. Esok harinya ia diangkat menjadi jenderal dan Edward menjadi wakilnya tak terima dengan jabatan tersebut. Edward menonaktifkan seluruh sistem pertahanan negeri Lilliput, dan ternyata di sisi lain pasukan Bladfosians yang tengah memantaunya. Tak berselang lama kekacauan pun terjadi. Ketika Bladfosians mulai menyerang Lilliput, sang raja pun meminta agar Gulliver menghancurkan sebuah pasukan armada Bladfosians. Gulliver kemudian menceburkan dirinya ke laut. Di sana ia sempat mendapatkan serangan meriam pasukan Bladfosians. Namun tubuh kekar Gulliver membuat bola meriam memantulkan kembali dan menghancurkan kapal pasukan Bladfosians. Dan akhirnya Gulliver kembali berhasil melumpuhkan pasukan Bladfosians dengan mudah. Atas jasanya tersebut, rakyat Lilliput semakin menghormati dan bersedia melakukan apa saja untuk Gulliver. Sementara itu terjadi pertengkaran antara Edward dan juga Putri Mary, yang mana Putri Mary menyatakan perasaan sebenarnya bahwa ia sama sekali tidak mencintai Edward. Edward pun marah dan bersumpah Putri Mary akan menyesal karena telah melanggar janji pertunangannya. Singkat cerita, Edward pun membelok dan mendatangi kerajaan Bladfosians. Di sana ia meminta bantuan Bladfosians untuk menumbangkan Gulliver karena merasa akan kalah dari Gulliver yang mempunyai postur tubuh raksasa. Edward berencana membangun sebuah robot berdasarkan petunjuk dalam sebuah majalah yang ia temukan dari bangkai kapal milik Gulliver. Singkat waktu, di saat semua rakyat Lilliput sedang menjalani kehidupan mereka yang terlihat lebih modern, tiba-tiba saja terdengar sebuah bel peringatan bahaya, dan benar saja mereka didatangi oleh robot dikendalikan oleh Edward dari dalam. Edward mengajak Gulliver untuk berduel, di mana yang kalah harus meninggalkan negeri Lilliput. Sempat menyepelekan robot Edward, Gulliver terlihat terkejut ketika robotnya bertransformasi menjadi robot yang lebih besar dari Gulliver sendiri. Bahkan Gulliver tidak bisa menggesernya sedikit pun. Edward kemudian meminta agar Gulliver mengakui kekalahannya, dan pada akhirnya Gulliver pun mengakui pada semua rakyat Lilliput kalau semua kisah yang diceritakan merupakan sebuah kebohongan. Setelahnya, Edward membawa Gulliver dikirim ke sebuah tempat yang katanya sangat ditakuti oleh rakyat Lilliput. Singkat waktu, Gulliver terbangun dan mendapati dirinya terdampar di tempat misterius. Ia kembali dikejutkan karena beda halnya dengan negeri Lilliput. Pulau tersebut ternyata berisikan manusia raksasa. Negeri Lilliput pun sekarang sudah dikuasai oleh Bladfosians. Esok harinya mereka kembali menemukan manusia terdampar yang ternyata ia adalah Darcy. Dari kejauhan, Horatio melihatnya dan berencana untuk memberitahu Gulliver tentang Darcy.
Sementara itu, Gulliver sendiri sedang tersiksa dan keadaannya sekarang yang menjadi bahan mainan seorang gadis kecil. Setelah melewati hari-harinya sebagai mainan, Gulliver didatangi oleh Horatio yang diam-diam menyelinap ke sana. Horatio memberitahukan kalau Edward telah menangkap Darcy. Mereka pun gegas kabur dari sana untuk segera menyelamatkan Darcy dan juga negeri Lilliput. Singkat waktu, Gulliver akhirnya sampai pada ruang bawah tanah di mana Darcy ditahan bersama sang raja dan juga Ratu Lilliput. Dia sangat kebingungan karena rakyat Lilliput menyebutnya sebagai Tuan Putri. Sampai akhirnya ia menyadari kalau hal tersebut karena sebelumnya ia banyak bercerita tentangnya pada rakyat Lilliput, yang mana Gulliver mengakui kalau Darcy adalah satu-satunya wanita yang ia cintai. Meskipun Gulliver mengakui kalau hal tersebut telah sangat memalukan, akan tetapi ternyata Darcy sangat tersanjung dengan pernyataan cinta dari Gulliver. Gulliver kemudian membebaskan sang raja dari penjara dan ia berjanji akan menyelamatkan negeri Lilliput untuk terakhir kalinya. Gulliver kembali menantang Edward untuk berduel demi kebebasan negeri Lilliput. Terjadilah pertarungan sengit antara keduanya. Namun Gulliver sempat berhasil dilumpuhkan menggunakan sengatan listrik. Menyadari kalau Gulliver tidak akan bertahan, Horatio pun bergegas untuk mengalahkan Edward. Ia masuk ke dalam robot Edward dan akhirnya berhasil menyambutase kabelnya, sehingga robot Edward tidak dapat mengeluarkan kekuatan listrik. Gulliver balas menyerang dan akhirnya berhasil mengalahkan Edward. Sang raja mengapresiasi tindakan berani dilakukan oleh Horatio karena telah membantu Gulliver mengalahkan Edward dan akhirnya merestui hubungan Horatio dengan Putri Mary. Di sisi lain, Gulliver juga mendapatkan ciuman dari Darcy yang dibuat terkesan oleh aksinya. Tak sampai di situ, Gulliver juga menyarankan agar kerajaan Lilliput dan juga Black Potions untuk berdamai. Akhir film, Gulliver dan juga Darcy kembali ke tempat asal mereka. Di sana, kedua pasangan tersebut sekarang sama-sama menjadi penulis traveling terkenal. Saat bekerja, Gulliver mengajak Darcy makan siang. Mereka pun berlagak seperti seorang raja dan ratu. Dan film pun selesai. Dari film ini, ada makna yang terkandung yang dapat kita petik, yaitu belajarlah sebisa mungkin. Kalau gagal, menyerah saja. Toh kalau bisa menyerah, kenapa harus bangkit? Ayo, menyerah saja, jangan semangat. So, terima kasih dan sampai jumpa di film selanjutnya.